Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhalla ala tariqil ridha ahlal iman wa wasa'a bit ta'ati wa dayyaqa bil isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sataru 'alal 'arsy wa huwa fid dhalali waqi'un. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah lil haqqi rafi'un wa lil batili qami'un. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyi dzil qalbil khashi' was sadril wasi' wa ala alihi wa sahbihi sadatil abjad. Amma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat dan rahmatnya, sehingga pada sampai hari ini kita diberi kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kita menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa menghajatkan pertolongan. Sebab tanpa pertolongan orang lain, tidak mungkin seseorang sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Tegasnya, betapapun kekuatan, harta, dan kedudukan seseorang tidaklah merupakan jaminan untuk hidup menyendiri serta mutlak. Untuk itulah Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saudara-saudaraku, tolong-menolong sesama hamba Allah adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha dan pekerjaan. Pertolongan Allah hanya terdapat dengan memohon dan mendekatkan diri kepadanya, serta menyerahkan segala urusan kita, baik dunia maupun ukhrawi, akhirat. Itulah yang kita kenal dengan tawakal. Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ketentuan sebagaimana dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Dari ayat barusan nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal haqqil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Yang artinya, dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup, tiada mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dalam ayat lain dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Dari ayat barusan jelaslah tawakal itu hendaknya dilakukan pada tiap usaha atau dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menentukan keberhasilan semua usaha. Setelah kita lakukan berbagai ikhtiar dan mencurahkan segenap kemampuan dalam suatu pekerjaan umpamanya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan memohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha itu. Jadi pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam, setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar. Apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu kita akan memperoleh limpahan kenikmatan sebagai hasil upaya kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna lakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayri taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Yang artinya, kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Tuhan rizki seperti rizki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Hadits Tirmidzi. Hadis barusan memberikan pengertian kepada kita sampai pun makhluk yang tak berakal dapat memperoleh kehidupan oleh Allah, apalagi manusia yang memperoleh anugerah akal dan pikiran harus lebih mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita hendaknya senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan, yakni dengan berusaha, berbuat dan bekerja untuk menggulangi hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita yakin hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh itulah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri sendiri. Saudaraku, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran agama Islam. Marilah kita gunakan akal dan pikiran, kita manfaatkan kesempatan dan kemampuan selagi tersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, baiklah
kami sampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai jembatan menuju cita-cita hidup menurut kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Tergetar hatinya karena takut melanggar larangan Allah. Khawatir kalau ia telah melalaikan perintah-perintahnya, bahkan tergetar hatinya karena rasa cintanya yang sangat kepada Zat yang Maha Pemurah dan Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian itu pasti akan berlaku hati-hati dalam segala tingkah lakunya, dan hal ini merupakan syarat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Saudaraku, setiap manusia hidup pasti mengalami cobaan dan ujian, baik berupa kehilangan harta benda, kematian anak, atau kematian sanak keluarga atau lain-lainnya. Memang semua itu dapat membuat hati resah dan sedih. Akan tetapi kesemuanya itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran. Bersabar dalam arti tahan uji, tidak mudah putus asa, serta bertekad untuk mengatasi kesulitan. Yang demikian itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Nyatalah tawakal dan sabar merupakan sikap ya orang-orang yang beriman dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Mereka yakin dengan cara itulah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai bukti tawakal seorang hamba Allah ialah ibadah solatnya. Wal muqimis sholah, wal muqimis sholah yang artinya itulah orang yang menegakkan solat. Solat merupakan ukuran iman, Islam dan tawakal seseorang hamba, karena tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam ia berjanji dan memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Saudaraku, adapun yang perlu kita perhatikan lagi ialah membelanjakan sebagian rezeki yang diperoleh di jalan Allah, yakni untuk menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, dan untuk kepentingan masyarakat. Sebab perbuatan inilah yang akan menambah keberkahan dalam hidup. Kehidupan yang penuh barokah itulah ciri-ciri kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena dengan berserah diri kepadanya akan menumbuhkan keteguhan hati, ketenangan, keberanian, dan membuahkan nilai-nilai rohani yang terpuji. Saudara-saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan atas kesalahannya kami mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.